Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari ini adalah seorang sufi yang berteman dekat, bahkan bertetangga dengan seorang majusi, seorang yang menyembah api. Ya, pasti ini non-muslim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, sahabat-sahabat Malimudo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam pembahasan atau Malimudo ingin katakan ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita bukan mengaji, kita ngobrol, kita bertukar cerita kepada sahabat-sahabat sekalian. Ada hal menarik yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang berita dan video yang sedang viral. Malimudo juga melihatnya tadi di Instagram ya. Ada beberapa video yang di-share kawan-kawan. Dan ada juga yang dalam bentuk screenshot dari berita. Ini dia. Malim baca dari Instagramnya Muslim Nusantara. Di sini ya ada screenshot. Umat Islam dilarang bersahabat dengan orang non-muslim. Ustadz ya, jangan sampai jadi teman dekat. Jadi Ustadz ini menghimbau agar orang Islam atau orang Muslim tidak berteman, dilarang berteman dekat dengan orang yang tidak Islam. Maka di sini kemudian muncul polemik. Ada tanggapan-tanggapan dari sahabat-sahabat saya. Banyak di antara kita yang menanggapi tentang video dari Ustadz tersebut atau viralnya pernyataan Ustadz tersebut. Yang pertama yang ingin Malimudo tanggapi bahwa setahu Malimudo Ustadz tersebut itu beraliran Wahabi ya. Jadi emang hobinya itu cerita kopar kafir ya. Hobinya tuh cerita bid'ah, cerita syirik. Bahkan banyak yang Islam itu dikafirkan, Islam itu disyirikkan, dianggap bukan Islam. Jadi dari sini kemudian Malimudo ingin bertanya, yang dianggap non-muslim itu siapa? Karena selama ini Islam yang mengamalkan tawassul, Islam yang mengamalkan istighatsah kepada Nabi dan kepada orang salih, atau Islam yang mengamalkan tabarruk kepada aulia Allah, kepada maqam-maqam salihin, syuhada dan yang lainnya, itu mereka anggap keluar dari agama Islam. Ya, jadi saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Hashim Muzadi bahwa dulu Wali Songo masuk ke Indonesia itu mengislamkan yang belum Islam. Kalau sekarang ada kelompok yang hobinya yang Islam, yang sudah Islam itu dikafir-kafirkan atau dikatakan keluar sudah dari agama Islam. Jadi yang dianggap non-muslim di sini itu siapa? Gitu ya, apa orang-orang Islam yang mengamalkan amalan yang kemudian
dituduh kafir oleh ustadz tersebut, atau sama nih pemahamannya gitu ya. Artinya non muslim secara KTP, kalau dia Islam ya Islam, kalau dia tidak Islam ya aduh, zaman sekarang masih ada aja orang yang usil soal agama ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri itu tidak memaksakan seseorang harus beragama Islam ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga begitu. Bahkan yang menciptakan keragaman menurut keyakinan kita, keragaman kita berbangsa, bersuku, beda agama, kita yakini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan perbedaan itu bukan untuk dijauhi. Perbedaan itu bukan untuk dimusuhi. Tetapi jelas Allah mengatakan bahwa perbedaan itu tujuannya adalah lita'arafu, untuk kita saling kenal, untuk kita saling bersahabat gitu ya. Jadi sangat aneh pernyataan dari ustadz tersebut. Kemudian atau kalau kita lihat bagaimana cara hidupnya Rasulullah, para sahabat dan para ulama-ulama, Rasulullah sendiri itu memiliki kedekatan dengan seorang Yahudi buta di Madinah yang setiap hari itu disuapi oleh Rasulullah SAW, disuapi makan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak hanya berteman, tidak hanya bercanda, tidak hanya tertawa bersama, bahkan Rasulullah juga menyuapi makanan terhadap non-muslim tersebut yang beragama Yahudi gitu ya. Kemudian ada juga riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang Sayyiduna Umar, ketika Sayyiduna Umar mendapatkan hadiah dari Rasulullah SAW berupa kain sutra. Ya, ketika Rasulullah SAW menghadiahkan kepada Umar, Umar menyangka bahwa kain sutra ini boleh untuk dipakai. Akhirnya dipakai oleh Umar, dan ketika Rasulullah SAW melihat Umar memakai kain sutra tersebut, kemudian Rasulullah SAW ya menegur Sayyiduna Umar, ya, menegur Sayyiduna Umar karena Rasulullah memberikan kain tersebut bukan untuk dipakai. Karena dalam Islam memang lelaki itu tidak boleh memakai pakaian sutra. Tetapi Umar merasa karena itu pemberian Rasulullah SAW, maka Umar merasa mungkin boleh dipakai. Tetapi Rasulullah menegur Sayyidina Umar. Hingga akhirnya Sayyidina Umar memberikan pakaian sutra tadi, kain sutra tadi, kepada saudaranya yang masih non-muslim, yang belum Islam, ya, dihadiahkan kepada saudaranya yang belum Islam tadi. Sayyidina Umar memberikan hadiah kepada saudaranya. Artinya Sayyidina Umar dengan memberikan hadiah kepada saudaranya tersebut menunjukkan bahwa ada kedekatan antara Umar dengan saudaranya yang masih belum beragama Islam tersebut. Diberikan pada Sayyidina Umar hadiah tersebut berupa kain sutra, berupa pakaian sutra. Ya. Jadi tidak hanya boleh berteman, tetapi juga boleh, ya, dalam Islam boleh memberikan hadiah kepada orang yang belum beragama Islam. Contohnya apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Umar. Itu saya ambil kisah dari seorang ulama yang bernama Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ini adalah ulama sufi kenamaan, ya, yakni Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari ini adalah seorang sufi yang berteman dekat, bahkan bertetangga dengan seorang majusi, seorang yang menyembah api, ya, pasti ini non-muslim, ya. Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari itu tinggal di lantai bawah, sedangkan tetangganya yang belum memeluk agama Islam atau beragama majusi tadi itu tinggal di lantai atas.
Singkat cerita, bertahun-tahun lamanya, bahkan puluhan tahun, Sahal bin Abdullah At-Tustari itu hidup dengan mencium bau dari kotoran tetangganya yang Majusi tadi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ternyata saluran ya dari kamar mandinya atau tempat buang hajatnya tetangga dari Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari itu ternyata bocor dan selalu menetes di salah satu ruangan di dalam rumahnya Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari tidak marah, tidak menegur tetangganya, dia hanya diam, kemudian mengambil tempat bejana, menampung tetesan dari tempat qadha hajat tetangganya tersebut. Jadi air qadha hajatnya itu, air dari kotorannya itu ditampung oleh Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari setiap hari, ditahan beliau, dan kemudian beliau akan membuang tetesan kotoran tersebut di waktu malam ketika tidak ada lagi yang melihat. Beliau menjaga aib daripada saudaranya yang belum beragama Islam. Khawatir nanti terjadi hal-hal yang menyebabkan orang lain mungkin akan menuduh yang tidak-tidak kepada saudaranya yang masih Nasrani masih Majusi tersebut. Setelah sekian lama, setelah puluhan tahun, dirasa Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari umurnya sudah tidak lama lagi, maka kemudian dia mengundang tetangganya yang non-muslim tadi untuk ke rumahnya. Karena Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari telah lama sakit, kemudian dia merasa bahwa umurnya tidak lama lagi. Dia mengundang tetangganya tadi, mengundang sahabatnya yang masih non-muslim tadi untuk ke rumahnya. Setelah sahabatnya masuk ke dalam rumahnya, kemudian berjumpa dengan Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari, dia mencium bau yang aneh. Setelah dia cari, setelah dia selidiki, ternyata bau itu bersumber dari sebuah ember yang berisi penuh dengan tetesan daripada kamar mandi di tempat dia qadha hajat. Jadi dia menyangka bahwa ini menetes dari tempat qadha hajatnya, yakni dari bekas-bekas kotorannya, menetes dan ditampung oleh Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Dia pun bertanya kepada Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari, apa ini? Sejak kapan? Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, ini sudah lama. Dan karena ini juga aku kemudian sakit. Aku tidak mengatakannya kepadamu berpuluh-puluh tahun lamanya. Di waktu malam nanti akan kubuang kotoran tersebut agar tidak ada yang melihatnya. Kemudian sekarang aku mengundangmu ke rumahku ini. Salah satunya juga adalah untuk memberitahu kepadamu tentang kotoranmu tersebut, tentang tetesan tersebut, agar nanti ya, kalau seandainya aku wafat, kemudian ada orang baru yang menempati rumahku ini, kemudian engkau tidak bermasalah kepada dia. Kalau seandainya umurku masih panjang, maka aku akan tahan itu. Maka aku akan bertahan dengan keadaan seperti itu. Luar biasa. Ini akhlak seorang ulama yang benar-benar warasatul anbiya, yang benar-benar mewarisi para nabi, tidak hanya mewarisi ilmunya para nabi, tetapi juga mewarisi akhlaknya nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia menjaga persahabatannya dengan orang yang non-muslim. Dia menjaga kedekatannya dengan orang yang non-muslim. Bahkan tidak hanya itu, dia menjaga perasaan dari sahabatnya yang non-muslim tadi selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Karena melihat akhlak daripada ulama kita ini, daripada Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari ini, akhirnya Majusi tadi meminta agar dibimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga akhirnya Majusi tersebut masuk Islam karena melihat akhlak daripada Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Luar biasa. Subhanallah. Kalau kita lihat bagaimana akhlak Nabi kita kepada orang yang belum beragama Islam, kita lihat akhlak daripada sahabat-sahabat Nabi, begitu juga dari ulama-ulama kita yang memiliki kedekatan dengan orang-orang non-muslim dan menjaga perasaan mereka, ini sangat-sangat luar biasa. Maka aneh kiranya ketika ada seorang da'i, ketika ada seorang ustadz yang dengan frontal kemudian melarang kita untuk bersahabat dengan orang yang non-muslim. Saya sendiri paling mudah berteman atau bersahabat dengan sahabat-sahabat saya yang belum beragama Islam. Dan saya biasa-biasa saja ya bersahabat dengan mereka, ngopi bareng, itu sering ya, duduk bareng, ya nongkrong bareng gitu. Chattingan, ada yang pendeta, ada yang tidak pendeta ya, yang biasa gitu. Ya biasa saja. Ya. Dan bagi saya hari ini Islam harus menunjukkan akhlaknya. Berakhlak tidak hanya kepada sesama Islam, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak beragama Islam. Bahkan tidak hanya itu, Rasulullah SAW pun mengajari kita bagaimana bersikap baik, tidak hanya dengan manusia, ya, bahkan dengan tumbuhan, bahkan dengan binatang, ya, dengan hewan. Ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana berhubungan baik tidak hanya dengan sesama Muslim, tapi juga dengan orang-orang yang non-Muslim. Saya rasa itu saja. Perintah Al-Quran jelas bahwa Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beda agama. Tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Dukung terus. Paling mudah berharap sahabat-sahabat bisa mendukung terus channel ini, ya, agar saya ya semangat semangat dengan dukungan daripada sahabat-sahabat sekalian. Juga saya minta doanya kepada sahabat-sahabat sekalian, ya, semoga kita semua disehatkan oleh Allah SWT dan negara kita dijaga oleh Allah SWT, terutama dari rongrongan dai-dai yang seperti itulah, ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.